Kita membawa syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita berkata, Tuhan, aku cinta Engkau, aku sayang Engkau, aku mengasihi Engkau, dengan ekspresi yang seperti apa? Dengan ekspresi yang benar itu yang seperti apa? Bukankah ekspresi yang benar itu adalah penuh dengan syukur yang terpancar dari wajah kita, melalui senyum kita, melalui wajah kita yang menebarkan keceriaan, menebarkan kesukacitaan, bukan cemberut. Ya, kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau siapkan hati. Biarlah Tuhan melayakkan kita untuk datang kepada Dia, bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, kita mau menghampiri Dia. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak, berdoa secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan, untuk mempersiapkan wadah kita, yaitu hati kita, untuk menerima lawatan Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini, baik dalam puji-pujian maupun dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
berkata kami mencintai Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah lebih dulu mencintai kami, mengasihi kami, Engkau mencintai kami tanpa syarat. Engkau tidak melihat masa lalu kami, Engkau tidak melihat kelemahan kami, Engkau tidak melihat kekurangan kami, tetapi Engkau menerima kami apa adanya. Seperti di dalam perumpamaan anak bungsu yang terhilang, demikian kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Dan kami mau tinggal di dalam hidup yang baru, hidup yang penuh kasih kemurahan Tuhan, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan curahkan dalam hidup kami, hidup penuh dengan ketaatan, hidup penuh dengan kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkata, Tuhan Yesus, ku mencintai Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekarang kita mau kerahkan segenap energi dan pusatkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam pujian ini perkataan kita pribadi kepada Tuhan. Setiap kata demi kata dari pujian ini, katakan itu secara pribadi kepada Tuhan. Karena itulah penyembahan kami hari ini. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Katakan secara pribadi kepada Tuhan. Yesus,
semuanya Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tutupi, Tuhan kasih kami dengan selimut kasih-Mu. Engkau menghangatkan kami, Engkau membebas kami, dan Engkau menyukakan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami pada pagi hari bersuka cita karena-Mu, dari awal hingga pada akhirnya, bahkan kami sampai pulang ke rumah, kesukaan itu tetap tinggal di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersuka cita dan beribadah kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, kurang seminggu lagi. Sudah siap menyambut Raja segala Raja? Harusnya penuh sukacita, sorak-sorai dan kemenangan ada di ibadah pagi hari ini. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia Maha Kuasa. Bapak Ibu sudah sarapan kan? Semangat lagi, amin. Mari kita sambut Raja dalam tangan yang penuh semangat. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mulia. Yesus, 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 namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Mulia. Yesus, 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 namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji
akan Tuhan, kekasih jiwa kita. Biarlah kita selalu meminta kepada Tuhan untuk mengerti apa sih maksudnya Tuhan dalam hidupku. Apa sih sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidupku? Kok aku harus mengalami seperti ini? Kok aku harus menghadapi kondisi situasi yang seperti ini? Mari kita mau belajar kepada Tuhan. Kita mau belajar kepada Sang Firman yang hidup itu. Biar Tuhan mengajari kita melalui firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Ajar aku mengerti.
menikmati kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi dan memberkati melawat setiap jemaat Tuhan yang datang kepadamu dengan hati yang murni. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman buat kami semua. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus itu yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mempersilahkan Engkau berbicara seluas-luasnya dalam hidup kami, sehingga hidup kami mengalami pembaharuan budi, pembaharuan hidup, pembaharuan kesehatan, pembaharuan pemulihan dalam keluarga, pembaharuan dalam pekerjaan, pembaharuan dalam ekonomi. Dalam nama Yesus yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kilas balik, ya, kilas balik tentang kelahiran Yesus. Saudaraku, gereja-gereja yang lain sudah memulai Natal di awal bulan, saudaraku, untuk menghindari PPKM supaya bisa makan bersama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tak apa kita mengikuti kalender yang ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga kita bisa menikmati, toh kita juga tidak bepergian jauh kemana-mana. Nah, saudaraku, kalau tahun-tahun sebelumnya, kenapa kita mengadakan perayaan Natal dimajukan? Karena menghindari pemudik dari jemaat. Ya, ketika semua long weekend pada kabur, ya, ibadah Natal jadi sepi. Nah, sekarang tidak usah khawatir tentang kesepian itu, karena semuanya dibatasi oleh PPKM. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua tentang orang-orang Majus dari negeri timur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dan menikmatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca, saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara menyambut, ya. Sebenarnya bukan menyambut kelahiran Yesus. Saya agak tersandung sebenarnya. Karena Yesus sudah lahir dan dia sudah mati. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, Saudara. Yang seharusnya terjadi, marilah kita membuka hati untuk menerima Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau sekedar menyambut hari Natal itu sekedar celebration, ya, sekedar perayaan, sekedar mengenang. Tapi ketika kita yang membuka hati, Yesus itu lahir di dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Salah satu perubahan itu kita angkat pada pagi hari ini dengan satu kalimat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada niat, pasti kita dapat. Ya, ada niat pasti dapat. Sesuatu yang kita kerjakan dan tekuni dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mengharapkan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus punya niat yang kuat untuk mendapatkannya. Artinya kita harus mengejarnya. Kalau istilah Jawa, rezeki itu takkan kemana-mana, bukan? Betul? Berarti rezeki kalau takkan kemana-mana, dia bisa datang sendiri. Kalau rezeki itu gak kemana-mana, berarti kita yang harus berangkat menjemputnya. Itu kalau pakai filosofi Jawa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau pakai kebenaran firman Tuhan, berkat itu akan diperintahkan untuk mendatangi hidup orang yang percaya. Mau pakai yang mana? Ya, kalau pakai filosofi orang Jawa bahwa rezeki itu gak akan kemana-mana, tenang saja, ada yang atur, bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kalau gak kemana-mana, kita harus berangkat menjemputnya supaya kita bisa mendapatkannya. Tapi Alkitab berkata bahwa berkat itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara dan saya ketika kita berani menaruh hidup kita dalam genggaman tangan Tuhan. Artinya berani mempercayakan hidup pada kesanggupan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memilih salah satu. Itu magic dua-duanya.
bekerja dan berdoa. Orang berdoa gak mau bekerja, berkat gak akan datang. Kecuali kita hanya menadahkan tangan. Paring-paring Pak, paring-paring Bu. Ya kan? Minta. Tapi ketika kita bekerja, orang yang bekerja itu sudah selayaknya mendapatkan upah. Tapi kalau ini digabungkan, ya, iman kita kepada Tuhan, bahwa kita meminta kepada Tuhan dan melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan memerintahkan berkat yang sudah tersedia. Logistik Tuhan itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Bisa saudara bayangkan, sama-sama orang dagang di pasar, atau ini kisah nyata saja, daripada saya pakai kisah palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama naik ke atas di Batu Raden. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di puncak itu, ya di Batu Raden itu ada berderet-deret penjual makanan. Ada yang jual Indomie, ada yang jual Popmi, ada yang jual jagung, ada yang jual kopi, ada yang jual sate kelinci, sate ayam. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata baru tahu saya, di situ mereka itu tidak bisa tersenyum ramah antara pedagang satu dengan pedagang yang lain. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini wilayahku, ini tiker, ya, ini gerobaknya, ini tikernya, ya, ini gerobaknya, ini tikernya, ini gerobaknya, ini tikernya. Nah, ketika kita beli di sebelah sini, harusnya duduknya di tiker yang punya milik dia. Nah, ketika kita pindah posisi tikernya di sebelah sini, pedagang ini bilang, Pak, jangan duduk di situ. Kalau duduk di situ, belinya di situ. Paham? Katanya punya pemahaman bahwa rezeki itu tidak akan kemana-mana, sudah ada yang ngatur. Ternyata ada banyak orang tidak bisa menghidupi filosofinya. Masih takut ketika tikarnya didudukin dengan makanan orang lain, kecuali di rumah-rumah makan dilarang membawa makanan masuk ke tempat ini. Sudah ada aturannya, SOP-nya. Sama aja ketika kita ada di pasar manis, saudaraku, kita bebas duduk di mana saja, tidak ada larangan. Oh, itu mejaku, itu kursiku. Ya. Ketika ke kuliner Pereng, kita bebas duduk di mana saja. Mau pesan di paling pojok, duduk di ujung pojok, kita bebas di situ. Nah, itu yang menghidupi, bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Pernah kita berpikir bahwa ternyata ada orang khawatir dengan berkatnya. Bapak Ibu jangan pernah iri dengan berkat orang lain, karena setiap saudara punya jatahnya masing-masing. Amin. Ya. Dan jatah itu bisa dimultiplikasikan oleh Tuhan ketika kita menghidupi bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ketika kita percaya, maka berkat itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada niat pasti dapat. Jika kita ada niat, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita cari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun satu hal yang menjadi niatan saya sampai hari ini, ya, tidak saya dapatkan, itu tidak mengapa, karena itu bukan esensi dalam kehidupan saya. Ya, Astagfirullah, masih kan? Ya, iya, dengan Tuhan Yesus. Ya, saya
tidak bosan untuk memperkatakan hal itu, bahwa saya masih punya niatan untuk memiliki hal itu. Tapi apa daya, kalau Tuhan belum izinkan, ya tidak mengapa. Kan itu tidak esensi dalam kehidupan saya. Yang lebih esensi apa? Kalau begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jika kita ada niat, maka kita pasti mendapatkan sesuatu yang kita cari. Semangat Natal kali ini hanya satu yang diberikan contoh oleh orang Majus, yaitu niat di hati untuk mencari Tuhan. Ya, ada niat di hati untuk mencari Tuhan. Kalau bisa, kalau boleh Tuhan, jangan ada niat yang lain. Masa sih yang benar so rohani banget ya, gitu kan? Ya, so rohani. Tuhan, kalau bisa jangan ada niat yang lain selain Engkau. Selain Engkau tiada yang lain. Gimana? Ada padaku di bumi dan di surga, yaitu bagianku adalah Allahku. Nah, kalau saya sudah memegang yang satu ini, amanlah hidup saya, saudara. Ya, saudaraku, ketika saudara ada di kumpulan daerah yang rawan, ketika saudara sedang seorang diri di sana, maka hidup saudara sedang terancam. Tapi ketika saudara mendekati pentolan orang kuat yang ada di situ, maka hidup saudara akan aman. Saudara di pasar mau aman, ya cari pentolan di pasar. Saudara di tempat keramaian mau aman, nah carilah orang kuat di sana. Saudara pengen aman di kalangan orang becak, di kalangan tukang becak, berbuat baiklah pada tukang becak. Maka ketika saudara dimanapun, maka tukang-tukang becak itu akan menolong hidup saudara. Jika saudara ingin aman, kendaraan saudara di parkiran, berbuat baiklah kepada tukang parkir. Jangan pelit. Karena di situ saudara akan dibela oleh tukang parkir ketika ada apa-apa. Kalau kita pelit, bodoh amat. Mau rusak-rusak, mau lecet-lecet, mau hilang, bodoh amat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa susahnya membuat orang itu senang? Padahal cuma sekali waktu memberikan bayaran lebih kepada tukang parkir yang tadinya cuma 1.000, ya sekali-kali kasih 5.000. Tapi jangan persembahan 1.000 kayak tukang parkir. Lu lihat, parkir motor 1.000, parkir mobil 2.000. Kalau di Moro berapa Pak? 4.000. Jam kedua tambah 1.000. Ya. Jadi sampai jam 11 kira-kira habis 7.000. Iya. Hah? Ya, jangan pelit-pelit lah, 7.000 ya gak apa-apa lah. Sudah aku bilang jangan pelit-pelit, oh jadi 500. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semangat Natal kali ini hanya satu, yaitu ada niat di hati untuk mencari Tuhan. Saudara percaya bahwa hidup saudara sudah diberkati Tuhan? Amin. Enggak yakin ya? Enggak yakin diberkati Tuhan. Ya, tapi kalau saya yakin, seberapapun besarnya ya yang saya terima, saya percaya dan yakin bahwa itu berkat dari Tuhan. Seberapapun orang itu memberikan sesuatu dalam hidup saya,
maka saya mempercayai bahwa itu berkat dari Tuhan. Ya kan? Jika kita tidak bisa menghargai sesuatu yang kecil yang kita terima dalam kehidupan kita, jangan pernah berharap kita mendapatkan sesuatu yang besar. Kenapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, penjual toko kelontong, toko sembako itu untungnya nggak banyak, saudaraku. Orang jual micin untungnya berapa? Orang jual garam untungnya berapa ya? Orang jual apa lagi? Orang jual lada yang 1000 per piece itu untungnya berapa? Orang jual apa lagi? Pop ice untungnya berapa? Tapi ketika setia mengumpulkan ya dari 100-200 perak itu, saudaraku, maka Tuhan bisa mempercayakan keuntungan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ketika kau bisa mengelola keuntungan yang kecil-kecil itu, saudara bisa mengelola keuntungan yang lebih besar. Nah, yang jual pakaian ya, yang jual pakaian, ya. Yang jual sembako, yang jual sepatu, ya, yang nggak laku-laku. Yang jual gitar, yang sebulan sekali belum tentu laku. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu hebat, sanggup memberi makan saya dan istri. Ya, kalau saya aja saya nggak makan cicilan. Ya, nah, saudaraku, jika ada niat di hati untuk mencari Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita lihat pengalaman orang-orang Majus yang dari negara timur itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini biasanya didramatisir, ya, dibuat drama Natal tentang kelahiran Yesus dengan ada orang-orang Majus. Biasanya orang Majus diperankan berapa orang? 3. Benarkah dia 3 orang? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan bertanya-tanya di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kok kurang kerjaan nyari raja orang lain? Apakah dia nggak punya raja? Ini suatu hal yang menarik. Negara-negara lain tertarik dengan raja negara orang Yahudi yang baru lahir di Yerusalem dari negeri timur. Itu di mana nanti? Ya, saudara yang kami telah melihat bintangnya di timur. Wah, patokannya bintang, saudaraku. Kan hebat, berjalan mengikuti bintang. Kira-kira kalau kita yang melakukan hal itu ketemu enggak? Gak tahu lubang, oh di sana, oh di sana, gak tahu lubang. Tapi ini orang-orang hebat. Dia berjalan dari negeri timur menuju Yerusalem dengan petunjuk melihat bintang. Dia bisa menemukan tepat di atas rumah di mana bayi Yesus lahir. Kan hebat. Kalau orang kita zaman sekarang harus pakai teropong. Wah, kiblatnya di mana? Ya kan? Harus pakai teropong menentukan, ya kan? Untuk menentukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Tujuannya hanya satu. Come to worship Him. Kami datang hanya untuk menyembah Dia. Jauh-jauh dari negeri timur hanya untuk punya satu tujuan,
untuk datang sujud di hadapan bayi Yesus. Kan luar biasa. Bayi aja disembah, bayi aja harus sujud di situ, saudaraku. Hebat. Betapa hebatnya nubuatan kita perjanjian lama, bahwa bayi yang baru lahir itu ditandai dari bintang timur dan lahirnya di Yerusalem, kota Betlehem. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat nih, orang Majus atau Majusi atau Magoi, ya kan? Bukan orang Yahudi, tetapi niat banget berusaha mencari bayi Yesus, raja orang Yahudi. Keren kan Yesus? Keren. Letaknya orang Majus itu negerinya di mana? Terus Yerusalem, Bethlehem itu di mana, saudaraku ya? Bukan orang sembarangan yang merupakan kasta imamat dari kalangan orang Persia dan Babilonia. Merujuk dalam kitab Daniel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sekarang dikenal dengan negara Iran. Dari Iran menuju Bethlehem dengan petunjuk bintang. Orang Majus ini punya niat. Ada niat pasti dapat. Kalau nggak ada niat, wih, jauh sekali dari Iran. Emang waktu itu sudah ada pesawat terbang? Emang pada waktu itu sudah ada mobil? Emang pada waktu itu sudah ada motor? Yang ada apa? Unta atau keledai. Kecepatan keledai dibandingkan kecepatan kuda, cepat mana? Gak ada apple to apple ya, ya kan? Ya kalau unta ya dono, keledai sama, tapi kuda, wah sekali dikejet sih, ya kan? Ya. Maka ada kendaraan bermerek kuda, ya. Bus, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena orang Majus punya niat untuk mencari Yesus dengan petunjuk bintang, walaupun kira-kira banyak rintangan dan tantangan, banyak saudaraku. Ketika melewati padang gurun, ketika melewati sungai, ya, ketika melewati malam kedinginan, ketika melewati siang kepanasan, ya kan? Pasti ada banyak tantangan, tapi mereka punya satu niat untuk mencari Tuhan dan untuk sujud menyembah Dia. Dan itu yang tidak bisa membelokkan rencananya untuk mencari Tuhan. Kira-kira modal nggak mereka? Masa nggak makan, puasa sepanjang perjalanan? Kalau kita mengadakan perjalanan jauh dari sini Jogja, sini Solo, pasti ada bekal, ya. Bawa bekal, menyiapkan bekal, nanti makan di jalan. Jangan makan di jalan, makan di pinggir jalan. Kalau makan di jalan tabrak mobil. Ya, pasti menyiapkan bekal di perjalanan. Saudaraku, pertama juga mempersiapkan bekal, tapi ada kalanya bisa menunda rasa laparnya itu untuk makan. Kenapa? Belum tentu bekalnya ini cukup. Perjalanan dari Persia, dari Irak sampai Yerusalem, ya, wow, sekarang disebut dengan negara Palestina. Jauh darimu. Seperti itu spirit orang-orang Majus. Tak bisa jauh dari Tuhan, ya. Makanya tantangan rintangan harus mengeluarkan biaya yang besar pun dia akan lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mereka adalah orang pintar. Mereka itu orang pintar.
Kalau orang Majus yang kita kenal adalah ahli nujum. Ahli nujum itu kalau dari sisi negatif ya dukun. Kalau dari sisi negatif, saudaraku. Tapi orang Majus ya nggak senegatif itulah ya. Orang Majus itu orang terpelajar, orang-orang rohaniawan yang berkelas di negara timur, ya. Mereka adalah orang pintar dan ahli dalam ilmu perbintangan, astrologi, ya, menentukan. Sudah kelihatan belum ya ketika seseorang, saudara kita menentukan hari apa? Menentukan bulan itu? Hilal, ya. Oh, hilalnya sudah kelihatan belum ya? Gitu. Ini ahli, saudara. Pada waktu itu sudah ada belum ya teleskopnya? Kira-kira teleskop ditemukan tahun berapa ya? Nah, berarti belum ada. Tapi mereka ini orang hebat, saudara. Bisa menentukan sesuatu yang hari ini harus pakai alat. Ahli dalam ilmu kedokteran. Ternyata orang medis. Ahli dalam ilmu pengetahuan alam. Pantesan selamat sampai tujuan karena dia bisa mengerti tanda-tanda alam. Ya. Oh, ini mau badai nih. Oh, ini mau ada angin puting beliung ini, ya. Oh, daerah ini daerah rawan ini. Ya. Ahli ilmu pengetahuan alam itu bisa apa saja? Apa? Fisika, kimia, apa ya? Begitu? Bukan ya? Maklum nggak sekolah waktu itu. Nah, saudara yang dikasih, mereka bertemu dengan bayi Yesus yang berusia 40 hari, ya. Bayi Yesus pada waktu bertemu, ya, orang Majus pada waktu bertemu dengan bayi Yesus, usia bayi Yesus baru berumur 40 hari, kayak Sela, ya, kurang lebih. Mereka adalah tokoh-tokoh terhormat dari agama Timur. Mereka sangat percaya pada nubuat perjanjian lama mengenai Mesias Sang Juru Selamat. Luar biasa. Orang-orang ahli agama dari negeri timur saja percaya pada nubuat Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mereka menemukan apa yang mereka percaya. Ada niat, pasti dapat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa pentingnya kisah orang Majus ini? Yesus layak memperoleh penghormatan sebagai raja dari seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang yang ada di Yerusalem. Ya, Yesus layak mendapatkan kehormatan dan penghormatan dari umat dari seluruh dunia sampai di negeri timur. Itu yang pertama, saudaraku. Baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi, ya, baik orang Yahudi maupun Yunani kalau dalam versi kitab Roma. Sehingga Paulus harus menyebarkan berita Injil kepada orang-orang Yunani, saudaraku, yang bukan orang Yahudi, yang dianggap kafir, ya. Alkitab kita juga mengatakan orang yang tidak percaya Tuhan itu juga kafir. Ya, makanya jangan mengkafir-kafirkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi yang masuk dalam rencana penebusan Allah. Jadi umat manusia ini yang masuk dalam rencana penebusan Allah itu didahului oleh orang Majus. Satu niat di hati hanya untuk datang menyembah Dia, hanya untuk mencari Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika perjalanan sejauh itu, ketika menemukan bayi Yesus, mereka menikmati sukacita dan kepuasan hidup.
tidak dicatat selanjutnya bagaimana kehidupan selanjutnya orang-orang Majus itu setelah ketemu Yesus di negerinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Alkitab memberitahu bahwa Yesus untuk semua orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah niat di hati kita untuk mencari Tuhan? Adakah kita datang beribadah untuk niat mencari Tuhan? Kalau kita beribadah, niatnya mencari Tuhan atau mencari sesuatu yang lain? Ya, kokoh. Kalau kamu datang beribadah, kamu niatnya apa? Pasti selengah. Niatnya apa? Biar gak dimarahin papi sama mami. Ya, biar gak dimarahin. Oh, jujur rupanya dia. Ya, perlu diluruskan, bukan karena dimarah sama papi mami, tapi untuk mencari Tuhan. Nah, jadi perlu ada pelurusan. Ternyata ada banyak orang Kristen itu juga hampir mirip-mirip dengan Koko Charles. Dia datang beribadah karena alasan-alasan tertentu, ya kan? Karena sesuatu motif tertentu, ya. Ya karena modus, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mulai memurnikan di akhir tahun 2021 kita memurnikan iman kita kepada Tuhan, supaya iman itu lurus lewat jalan tol itu cepat sampai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada niat di hati kita untuk mencari Tuhan, bahwa kita sadar sebagai orang berdosa butuh pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala yang baik. Ya, butuh pengampunan Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus sebagai Sang Gembala yang baik, orang yang diampuni dosanya itu memiliki sukacita dan dia hidup dalam pengawasan Sang Gembala. Gak ada yang pekerjaannya sebagai gembala itu membiarkan ternak gembalaannya itu mangan kono, gak mangan kono, luwe kono, gak luwe kono. Bosoknya apa ya? Kepleset, salah. Ya, mau lapar lah, mau kenyang lah, mau hidup lah. Ya, nggak ada ceritanya sebagai seorang gembala itu yang akan punya pikiran seperti itu. Nggak ada untung-untungnya. Ya kan? Lah, kalau hewan piaraannya itu mati, siapa yang rugi? Ya kan? Dua-duanya, nggak cuma satu, dua-duanya juga rugi. Yang satu mati, yang satu kehilangan. Dua-duanya rugi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita ada niat di hati untuk mencari Tuhan, kita harus sadar bahwa kita itu butuh Tuhan, butuh pengampunan Tuhan, dan butuh pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, menjadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Wow, apa hubungannya profesi sebagai gembala dengan status sebagai raja? Apa hubungannya? Kira-kira apa koneksinya? Ya, keterkaitannya sebagai gembala dan sebagai raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Sang Gembala yang baik, Yesus itu, walaupun pekerjaannya sebagai gembala, dia punya otoritas sebagai raja. Ketika dia menggiring, membawa ya domba-domba peliharaannya itu mau ke padang rumput, itu otoritas. Jika tidak ada yang mau mengikut, maka otoritas itu berlaku.
Ya kan? Yang memisahkan diri akan mengalami masalah. Karena apa? Keluar dari otoritasnya. Nah, ketika sang gembala yang baik Yesus itu ya memberikan perintah, itu secara otomatis akan menjadi perintah untuk domba-domba itu. Jadi otoritas raja dalam penggembalaan itu berlaku. Jika nggak percaya, saudara piara kambing atau piara ayam atau piara kucing, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita piara kucing, saudara tahukah karakter kucing dibandingkan dengan hewan yang bernama anjing? Kalau anjing saudara gebuk, dia nggak akan pergi, dia akan tetap akan kembali. Tapi kalau kucing saudara gebuk, dia tak akan pernah kembali. Satu. Yang kedua, walaupun anjing ini saudaraku kita pukul, dia masih tetap setia dengan kita. Tapi ketika kucing ini kita pukul, dia tidak akan pernah setia dengan kita. Dua, anjing makan dari remah meja tuanya. Kucing makan dari meja tuanya loh, naik meja kucingnya. Ya. Dan anjing tidur di tempat yang dimana itu bahaya. Tapi kucing tidurnya di mana? Siapa yang punya piaraan kucing? Yang kucingnya bagus lah, tidurnya sama di kasur. Ya, dia minta dilus-lus. Terus kalau kucing, ya ketika kita lus-lus ya, pantatnya akan jengkit. Tapi kalau anjing, kepalanya yang akan diulurkan, dilus-lus kepalanya anjing ini akan dijuntaikan. Tapi kalau kucing, ketika kita lus-lus, pantatnya yang akan naik. Percaya atau tidak percaya, silakan buktikan. Kita model yang mana masalahnya? Nah, itu sekilas tentang anjing dan kucing, saudara. Ya, saudaraku, ada niat di hati kita untuk mencari Tuhan. Jadikan yang pertama Yesus itu sebagai gembala yang baik. Karena untuk mengakhiri tahun ini prosesnya adalah kemurahan Tuhan. Tahu kemurahan Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikannya, kemurahan demi kemurahannya, sehingga di akhir tahun kita bisa menikmati happy ending, ada sukacita Natal. Ya, saudaraku, dan menjadikan Yesus sebagai raja dan yang memerintah dalam hidup kita. Makanya di sini jadikan Tuhan nomor satu. Jadikan Tuhan nomor satu. Tidak ada yang lain selain Dia. Tujuan hidup kita, saudaraku, kalau tujuan hidup kita mau kaya, kita tidak akan menemukan Tuhan. Kalau kita tujuan hidupnya mencari Tuhan, kita bisa kaya. Amin. Gak percaya juga. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tujuan hidup kita hanya mencari harta kekayaan, kita mati, kita gak bawa apa-apa. Yang paling jas yang saya sukai ini, yang saya cari-cari baru ketemu, baru saya pakai. Dan itu pun hanya seperangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita, hidup kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan semuanya. Kecuali yang menjadi kebutuhan, yang bukan kebutuhan kita, ya untuk apa kita dapatkan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu, maka Ia akan membuka jalanmu satu persatu. Jalanmu satu persatu, masalahmu satu persatu, pergumulanmu satu persatu
selesaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya suka mempelajari orang-orang bisnis di online shop. Saya tertarik dengan mereka, betapa gigihnya mereka mempromosikan dagangannya. Saya ingin tahu berapa modalnya yang mereka miliki. Ya, istri saya marah-marah, untuk apa? Untuk apa? Nanti jangan beli loh. Enggak, Kak salah. Saya ingin tahu rumahnya di mana dan dagangannya seberapa banyak. Saya pelajari mereka satu persatu, saudara, dan saya cek TKP demi TKP. Mereka nggak pernah yang saya jumpai yang sering online sepertinya wow, itu ternyata dagangannya sedikit, saudara. Tapi mereka semangat. Di situ, saudaraku, ternyata apa yang menjadi keyakinan mereka, rezeki wis ana sing ngatur. Ya, ketika mereka melakukan bagiannya, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus pun juga diberkati Tuhan ketika melakukan bagian-bagiannya. Mereka tekun bekerja. Ya, setiap belum tentu laku loh. Orang posting di Facebook satu hari kadang-kadang dibully, ya kan? Nah, tapi mereka tetap tekun untuk melakukan niatnya, ya. Maka ketekunan kita hari ini, jadikan Tuhan nomor satu, maka Ia akan membuka jalanmu satu persatu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, jadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah atas hidup kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Kalau saya sampai hari ini bisa hidup, ya, dan punya istri, itu pun karena kemurahan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Dari dulu kalau pendeta itu mau menikah, apalagi pendetanya masih pendeta pembantu, ya, pendeta profesional, ya kan, yang ya tahu sendiri semua, yang di atas-atas, yang pengurus-pengurus gereja itu tahu salarinya berapa. Kalau dapat salary, makanya ketika mendekati anak seseorang yang ada di gereja itu, nanti kamu kasih makan apa anak? Itu. Terus ketika pada waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, ditanya sama keluarga, nanti mau kasih makan apa istrimu? Ketika saya mau melamar, mengambil anak gadis orang, kamu bisa kasih makan anak kuda. Nah, repotnya di situ. Tapi saya punya keyakinan Tuhan Yesus yang saya sembah itu Tuhan yang hebat. Iya kan? Amin? Iya, harus amin. Harus amin, ya. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhan saudara akan ditambahkan kepada saudara yang percaya. Maka niatkan hati untuk mencari Tuhan Yesus. Amin. Percaya deh. Nanti ada yang ngomong kayak gitu. Emangnya kalau mencari Tuhan terus saya dapat apa? Nah, itu kayak Petrus, saudara. Aku sudah tinggalkan semuanya, ya. Ketika aku mau mengikut Tuhan, saya dapat bagian apa? Petrus yang kedua, iya kan? Saudaraku, tapi Petrus bertobat. Tapi orang Kristen banyak yang tidak bertobat. Petrus bertobat, dipakailah Petrus sebagai ya cikal bakal, ya, gereja awal pula. Ya, ada Santo Petrus. Nah, Petrus yang kayak gitu bertobat. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 respon terhadap Yesus. Yang pertama, ada niat dan usaha yang kuat untuk mencari Yesus Tuhan Sang Raja. Ada niat yang kuat untuk mencari Tuhan.
Satu. Yang kedua, belum. Yang kedua, sujud menyembah Yesus Tuhan yang layak mendapatkan penghormatan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Dia. Yang ketiga, memberi diri sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Memberi diri. Memberi diri itu gak gampang. Kalau memberi uang gampang, saudara. Kalau memberi diri itu gak gampang. Kalau memberi uang sekali saya katakan gampang, karena uang kita ada. Kalau memberi diri, saudaraku, apakah kita pernah berpikir, Tuhan, aku mau hidup bagimu, aku mau mempersembahkan hidupku bagimu. Roma 12 ayat yang 2. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan seluruh hidup kita, saudara. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperangkat include. Kalau uangnya cuma uang, waktu nggak terikat. Ya, waktu nggak terikat, yang lain-lain nggak terikat. Cukup dengan membayar uang, tapi memberi diri bagi Yesus. Saudaraku yang dikasih, adakah niat kita dalam mencari Tuhan itu yang pertama? Ada niat dan usaha yang kuat, atau harus didorong-dorong, atau harus diajak-ajak gitu? Saudaraku, jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, kalau masih ibadah, ayo ibadahlah, ayo ibadahlah. Gak pernah tuwek-tuwek, bayi terus digendong terus kayak Sela, ya. Ayo ibadah gendong, ayo ibadah digendong, tidur sih, terus mangan sarapan, ayo digendong mana? Itu bayi. Tapi kalau orang yang udah dewasa, imannya bertumbuh, kalau usah jalur gendong, yo kesel sih digendong. Bener nggak? Enggak. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hasilnya adalah sukacita abadi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Seperti orang Majus, mereka setelah menemukan Yesus, hatinya bersukacita. Wow, ada sukacita di hati ketika bertemu Tuhan secara pribadi. Kalau dunia menawarkan semuanya, sudah no respon, ya kan? Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang harus kita kejar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan mau sok rohani, tapi memang hidup kita itu harusnya rohani, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita siap memberi diri? Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya, sudah 2 kali minggu di Desember saya memperkatakan bahwa yang ulang tahun itu siapa? Tuhan Yesus yang pernah lahirkan, kita peringati sebagai hari ulang tahun. Makanya harusnya yang memberi, yang mendapatkan kado itu siapa? Yang ulang tahun, bukan yang gak ulang tahun dapat kado loh. Maksudnya yang gak ulang tahun dapat kado, itu kalau dikasih kado sama yang ulang tahun. Tapi harus ada kadonya dulu. Yang ulang tahun dapat kado, nah dia gak bisa menerima semuanya, gak bisa pakai semuanya, dikasih-kasihkan sama yang punya kado. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari, beberapa hari kemarin, istriku menemui saya, Mas, saya mau ngomong. Apa? Kan Mas kemarin khotbah itu kan yang ulang tahun Tuhan Yesus kan? Ya, kenapa? Kan yang harus mendapatkan kado siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau saya katakan. Saya deg-degan. Apalagi
Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Mas, saya mau ngomong kayak gini. Saya dan anak-anak dari persembahan anak muda mau belikan AC. Nah, sekarang sudah ada dipasang. Bagaimana? Sudah terasa dinginnya. Kalau belum, saya mau ngomong lagi sama Tuhan Yesus untuk dipasang lagi. Loh, ada niat pasti dapat. Kan begitu. Kalau nggak punya niat ya nggak bisa dapat. Tapi yo agak gimana gitu ketika itu kemarin sudah pot-potan, ini tambah lagi. Tapi kan saya harus kasih contoh bahwa apa yang saya katakan itu yang harus saya kerjakan. Ya sudah, emang duitnya cukup. Aku lihat, saudara, ada sebagian 2000 dikumpulkan selama 2 tahun. Rupanya isi saya kalau ngumpulin uang anak-anak juga sama uang dia yang 2000, 1000 itu, wah, sebagian ditukar sama Mas Unggul kan? Nah, itu bukti bahwa masih ada uang 2000. Saudara, selama 2 tahun dikumpulin dan plus, nah, kita subsidi. Wah, kayak orang kaya mensubsidi, saudaraku, ya. Tapi Tuhan Yesus yang hebat. Ketika Yesus bilang kayak gitu, wah, Tuhan perintahkan kat. Perintahkan ini datang ke tempat dia. Wah, tambahin. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mikir, kalau gitu kan aku nggak jual apa-apa itu tadi. Gak apa-apa, kan niat hati mencari Tuhan. Oh gitu ya? Ampun. Ya. Nah, sudah punya dikasih Tuhan. Ternyata cocok memang jadi bojone pendeta lagi. Orang duwe popo gak popo jare mati juga gak digowo. Terus ya gak masalah. Hari ini dapat berkat dikasihkan orang lain, ya ora apa-apa. Ya untuk ya asal makan kenyang ya. Iya. Oke. Nah, saudara sudah ada tambah 1 ya mimpinya. Tambah 1 di sini, tambah 1 di pojok sana. Tambah 2 lagi. Supaya saudara tidak kipas-kipas. Tapi kadang nyaman, kalau tambah orangnya tambah nyaman, saudara. Itu mimpi. Niat hati mencari Tuhan itu gak usah dipikir dulu. Yang dipikir niat hati mencari Tuhan. Ya kan, satu persatu Tuhan buka jalan. Ya, walaupun harus puasa. Ya harus puasa. Karena nggak apa-apa, puasa juga nggak apa-apa. Ya, tapi ya kalau buka ya pakai bebek goreng gitu kan. Tapi iya. Nah, ini uang anak-anak yang dikumpul selama 2 tahun yang dari ya kadang datang, kadang enggak, ya cuma berapa orang? Berapa anak? Ya 8 itu kalau penuh. Ya kan, kalau nggak penuh ya cuma 6 orang. Dari 2000, 5000, 2000, 5000 bisa dapatkan AC. Kalau ada niat dapat, saudara. Nah itu niat hati mencari Tuhan, memberi persembahan kado untuk Tuhan di akhir tahun ini. Saudara yang dikasih Tuhan adalah bagianku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya hanya mau mencari Tuhan dalam kehidupan saya, dan isi saya harus saya kirim. Mau nggak mau, isi saya harus saya kirim. Kalau nggak mau ikut, saya kirim, karena dia adalah isi saya. Daripada saya nanti geret orang. Nah itu ya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Selama kita hidup, bagian kita Tuhan
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Keperluan kita akan dicukupkan oleh Tuhan, dan kita dibuat Tuhan menikmati sukacita. Nah, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah, ini yang gak enak. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ada yang bisa mengalami hal itu. Ini sudah tingkat tinggi, saudara. Ya, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya orang-orang miskin banget, ya orang-orang sugih banget, mau cukup, ya pengen apa cukup, ya mau apa cukup, enak. Ya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Masih bisa menikmati makanan apa? Ya, istri kenyang, anak-anak kenyang, hati tenang, lapar kenyang, sukacita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah ya Tuhan semesta alam, yang Rajaku dan Allahku. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Allah kita. Amin. Jadi Natal adalah Yesus yang hidup dalam hati kita. Hati kita bisa mengalami perubahan, hidup kita bisa mengalami perubahan, hidup kita bisa membuat orang lain senang dan sukacita. Nah, itu ciri khas Yesus. Ciri khas Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Nah, apakah ketika kita hadir di situ ada orang melihat Yesus dalam kehidupan kita? Ya, ketika kita bersama dengan tetangga, apakah orang itu juga bisa melihat Yesus dalam kehidupan? Ketika ada pelanggan yang datang, apakah mereka bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Ketika kita di kantor bekerja, apakah orang lain bisa melihat Yesus dalam pekerjaan kita? Itu luar biasa. Jika orang sudah melihat Yesus dalam kehidupan kita, maka sudah genap waktunya saudara mengalami kemuliaan. Naik dari level 1 untuk masuk ke level 2. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentunya pada hari ini kita masuk H-min terakhir di minggu Natal. Ya, hari Sabtu ada ibadah Natal. Ya, Sabtu ya Pak ya? Oh ya, Sabtu ya. Saya lupa. Sabtu ada ibadah Natal. Jaya Sabtu Natalan ya. Ya, terpaksa nggak bisa prasmanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tapi masih bisa dapat makan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan berkat itu kepada hidup saudara, maka ada berkat yang lain kemungkinan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya saudara sudah mempersiapkan diri dari rumah untuk memberi kado untuk Tuhan Yesus. Amin. Yang di kotak itu masih ada kotaknya? Atau udah nggak ada? Masih ya? Oh masih. Ya, itu untuk menunjang di Natal tahun ini sampai Januari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, silakan saudara yang sudah mempersiapkan untuk memberi diri untuk memberikan persembahan kado Natal buat Tuhan, silakan masukkan di kotak itu atau bisa menghubungi Pak Victor. Dan saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan memberi untuk Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita menghidupi apa yang kita percayai, jika kita menghidupi apa yang kita imani, jika kita menghidupi apa yang kita katakan, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita percaya itu, maka sebentar lagi kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Saya tidak sedang mensihir saudara, tapi saya sedang memperkatakan iman saya kepada Tuhan. Apa yang menjadi keyakinan saya, iman saya kepada Tuhan, saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukannya. Karena yang saya tahu, ketika saya memegang tangan Tuhan, saya sering mengalami yang namanya lelah. Tapi ketika saya mengulurkan tangan saya kepada Tuhan, Tuhan yang memegang dan menuntun tangan saya. Di situ ada kelegaan dan sukacita. Saudara mulai berdoa masing-masing untuk memberi apa yang bisa saudara beri kepada Tuhan. Dan silakan saudara untuk mendukung Natal dan Tahun Baru sampai di awal Januari, silakan untuk memberikan di Kota Persembahan itu, dan dipersilakan untuk yang mengedarkan kantong kolekte yang bertugas untuk melakukan. sejauh mana isi hati saudara.
ketika ada niat sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, Tuhan tak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tak akan pernah mengabaikan saudara. Jika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kehidupan saudara sampai sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan untuk mengakhiri tahun ini, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup untuk menolong, memelihara kehidupan kita. Dan hari ini kita mau berdoa untuk seorang anak muda yang besok akan mengalami tindakan operasi pengambilan daging tubuh yang ada di ususnya, yaitu anak Iskia yang sudah ada di Semarang dari beberapa hari yang lalu. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Iskia, kiranya Tuhan memberikan kesempatan buat Iskia untuk bisa dipakai untuk Tuhan dan melayani Tuhan dalam keterbatasan hidupnya. Setiap 6 bulan sekali dia harus mengalami operasi. Kita minta belas kasihan Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas hidup Iskia. Dalam berkat nama Yesus, kami mau berdoa meminta belas kasihan Tuhan Yesus untuk Iskia yang hari ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan, kami minta belas kasihan dalam nama Yesus. Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan tolong hidupnya, Tuhan pakai hidupnya, Tuhan berkati hidupnya, dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga orang tua Hizkia, supaya Hizkia dapat mengerti kebaikan Tuhan, dan keluarga ini juga mengerti akan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat kesembuhan dan sukacita itu terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah saudara berdoa secara pribadi 1 menit 2 menit untuk berkata-kata kepada Tuhan apa yang menjadi niat hati saudara di hadapan Tuhan. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, dalam berkat nama Yesus yang kami tahu Engkau sedang memperhatikan fokus untuk umat di tempat ini yang sudah Engkau persiapkan untuk naik dari satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, berkati doa-doa umat yang hari ini sedang berbincang berkata dengan Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Saudaraku, marilah kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suami, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan dan disiapkan untuk saudara yang tetap percaya kepada